Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum, sahabat dapur semua. Apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia masih mengalami pandemi virus COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Sehari menjelang lebaran ini, Wangi Pandan ingin membagikan resep menu lebaran yang sederhana dan simple. Untuk bahannya, sahabat dapat melihatnya di sini atau di kolom description di bawah. Sedangkan cara membuat ketupatnya ada di episode yang sebelumnya ya. Siapkan sayur-sayuran seperti ini ya. Di sini Wangi Pandan menggunakan nangka yang telah direbus dan dipotong-potong seperti ini ya. Juga ada kacang panjang, wortel, dan labu siam. Sesuaikan saja dengan selera sahabat ya. Kemudian untuk bumbunya 2 lembar daun salam, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, cabai secukupnya. Bisa ditambahkan cabai rawit ya jika suka pedas, 4 butir kemiri, dan 1 potong lengkuas seperti ini ya yang akan kita geprek. Kemudian santan secukupnya, bisa menggunakan santan instan atau santan yang masih segar ya. Gula pasir secukupnya, garam, dan kaldu bubuk jika suka. Kemudian untuk bahan opsional di sini Wangi Pandan menambahkan tulangan sapi. Ini hanya opsional loh sahabat, jika tidak diberikan tidak apa-apa ya. Hanya untuk menambahkan tekstur rasa di sayurnya ini. Biasanya lebih enak ya jika ditambahkan daging seperti ini. Kemudian langkah pertama, kita haluskan bumbu terlebih dahulu. Bisa diulek menggunakan cobek atau di blender ya sahabat. Kemudian tumis bumbu dengan minyak secukupnya, langsung di dalam panci saja ya. Dan tambahkan daun salam dan lengkuasnya. Tumis hingga harum. Kemudian jika ada dagingnya, masukkan daging terlebih dahulu ya. Kemudian tambahkan air dan masak hingga dagingnya matang, kurang lebih 15-20 menit ya. Kemudian tambahkan garam secukupnya dan kaldu bubuk. Dan juga gula ya jika suka. Lalu tutup agar dagingnya mudah empuk ya. Setelah daging empuk kurang lebih 20 menit, baru kita tambahkan sayuran-sayurannya ya, sayur-sayurannya. Kemudian masak kembali hingga sayuran ini matang ya, kurang lebih 5-10 menit. Setelah sayuran ini mendidih dan matang seperti ini, baru tambahkan santannya. Dan masak sebentar hingga mendidih kembali ya. Setelah itu, sayuran ini siap untuk disajikan bersama dengan ketupat. Untuk menu kedua adalah membuat pindang telur kecap. Siapkan telur secukupnya sesuai dengan selera. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya, agar telurnya bersih. Sedangkan bahan pelengkapnya 3 siung bawang putih yang akan kita geprek dan kita rajang. Kemudian sedikit minyak untuk memberikan warna yang mengkilat pada telurnya ya. Minyak ini secukupnya saja, sekitar 2 sendok makan. Kemudian daun jeruk. Di sini daun jeruk Wangi Pandan dari freezer ya sahabat, jadi warnanya agak seperti ini ya. Siapkan sekitar 2 atau 3 lembar cukup ya, dan buang bagian tengahnya ya, bagian tulangnya.
kemudian garam, kaldu bubuk, dan kecap manis secukupnya. Kecap manis ini akan memberikan warna pada telurnya. Rebus telur dengan menggunakan air yang telah mendidih ya, agar kulitnya mudah untuk dikelupas. Jadi pastikan airnya telah mendidih terlebih dahulu. Setelah mendidih, baru masukkan telur secara perlahan-lahan ya sahabat, agar telurnya tidak pecah atau retak ya. Jumlah telurnya sesuaikan saja dengan selera ya. Di sini Wangi Pandan merebus sebanyak 12 buah ya. Kemudian rebus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Setelah 15 atau 20 menit dapat dicek telurnya, jika telah retak atau pecah seperti ini, tandanya telurnya telah matang ya. Kemudian kupas telur dan siapkan kembali air yang masih baru ya sahabat, air yang telah mendidih. Lalu masukkan kembali telur ke dalam air yang mendidih. Dan tambahkan daun jeruknya dan bumbu yang lain ya, seperti bawang putih, garam, kaldu bubuk jika suka, dan kecap manisnya sebanyak kurang lebih 6 sendok makan. Atau jika ingin lebih gelap dapat ditambahkan ya kecap manisnya. Nah seperti ini ya. Rebus kembali hingga mendidih. Setelah mendidih diamkan selama kurang lebih 3 menit. Dan setelah itu matikan api kompornya. Lalu tutup pancinya dan diamkan minimal 2 jam ya, agar warna telurnya menjadi hitam atau kecoklatan gitu ya sahabat. Bisa juga didiamkan selama semalaman. Setelah itu dapat dilihat warna telurnya telah menjadi kecoklatan ya. Kemudian rebus kembali telur ini hingga mendidih dan tambahkan minyaknya ya, agar warna coklatnya lebih mengkilat di permukaan telurnya. Setelah mendidih seperti ini, telur ini siap untuk disajikan. Nah seperti ini ya, warnanya lebih mengkilat. Menu yang ketiga adalah opor ayam. Dan Wangi Pandan akan menambahkan sedikit tahu ya. Untuk ayamnya sesuaikan saja dengan selera. Di sini Wangi Pandan menggunakan ayam kampung 1 ekor ya sahabat. Karena keluarga Wangi Pandan banyak. Dan tahu 8 potong. Kemudian bumbu yang akan kita haluskan 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 6 butir kemiri, 2 ruas jahe yang akan kita haluskan bersama bumbu yang lain ya. Kemudian daun jeruk secukupnya. Di sini 3 lembar ya Wangi Pandan menyiapkannya. Dan daun salam 2 lembar. Disobek-sobek seperti ini ya sahabat, agar lebih harum. Kemudian 2 batang serai, 1 sendok teh ketumbar bubuk atau ketumbar biasa juga bisa ya. Kemudian setengah sendok teh jintan, garam, kaldu bubuk, dan santan secukupnya. Bisa juga menggunakan santan yang masih segar ya, sama saja kok sahabat. Langkah pertama, goreng tahu hingga berwarna kecoklatan ya. Seluruh bagian luarnya telah menjadi kecoklatan ya sahabat, kering gitu ya bagian luarnya. Setelah itu tiriskan. Kemudian blender bumbu. Tambahkan setengah sendok teh atau 1 sendok teh ketumbar. Bisa juga menggunakan ulekan yang manual ya, sama saja sahabat. Bahkan kalau ulekan lebih enak loh rasanya. Kemudian tumis dengan minyak yang secukupnya, sekitar 4-5 sendok makan ya. Tumis hingga harum. Jangan lupa tambahkan daun jeruk, daun salam, dan serainya yang telah kita geprek ya.
Lalu tumis hingga harum sambil diaduk-aduk ya sahabat. Kemudian setelah harum baru kita masukkan ayamnya. Sedangkan gelas dari blender yang kita gunakan tadi, tambahkan air dan tuang ke dalam wajan ini ya. Jadi ini bukan santan ya sahabat, melainkan sisa bumbu yang menempel di bagian dalam gelas blender ya. Santannya nanti terakhir saja. Rebus ayam hingga benar-benar lunak, maksimal 45 menit ya. Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk jika suka. Jika sahabat menggunakan ayam broiler, akan lebih cepat matang ya, paling lama setengah jam sudah lembek ya sahabat, ayamnya sudah empuk. Karena di sini Wangi Pandan menggunakan ayam kampung, jadi agak lebih lama sedikit ya. Kemudian setelah ayamnya benar-benar empuk, baru masukkan tahunya. Setelah itu baru tambahkan santannya. Untuk airnya sesuaikan saja dengan selera ya sahabat. Di sini Wangi Pandan tidak memberi banyak air karena telah mendapatkan banyak kuah di sayurannya. Jadi untuk ayam opornya ini Wangi Pandan bikin airnya secukupnya saja ya, seperti ini. Kemudian masak hingga matang. Sedangkan untuk taburannya Wangi Pandan menambahkan bubuk kedelai ya. Sangrai kedelai hingga berwarna agak kecoklatan dan menjadi renyah ya sahabat. Setelah itu dinginkan terlebih dahulu, baru kita blender. Kemudian kita blender dan setelah itu disaring. Nah seperti ini ya hasilnya, dan siap untuk disajikan bersama dengan sayurnya. Ditaburkan di atas sayurnya ya sahabat, enak banget loh. Nah sahabat, demikianlah menu lebaran sederhana Wangi Pandan. Semoga menu ini bermanfaat untuk lebaran sahabat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa.